Nah, sebenarnya turning point-nya adalah ketika aku tahu bahwa pekerjaan aku ternyata sudah tidak bisa lagi dikerjakan sendiri. Gitu. Tapi itu emang efektif ya selama kamu menerapkan itu dari tahun 2015 sampai sekarang? Pernah nggak kayak ibaratnya kamu mengevaluasi sistemnya kan? Menurut bahasa MKP juga sistemnya kan kadang yang dievaluasi nggak cuma orangnya nih, betul. Tapi si toolsnya ini juga perlu nih dievaluasi. Pernah nggak ngerasa kayak kok kayaknya ternyata ini nggak fit ya? Aku sangat membuka ruang itu. Jadi dan alhamdulillahnya sih teman-teman aku yang mestinya ngebantuin aku yang selalu kerja sama aku juga ngerasa kayak aman kok Dan gitu. Dan aku selalu menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. MKP banget ini bahasanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syafiq Talk Series edisi spesial Ramadan. Walaupun udah nggak Ramadan lagi, nggak apa-apa. Masih di seri Jangan Nanti-Nanti bareng Dianti bersama saya, Danti. Talk Series ini merupakan kerjasama antara Syafiq UNU Jogja bersama dengan NU Online, TV NU, Ala Santri, dan didukung secara penuh oleh Bank Syariah Indonesia. Talk Series ini merupakan sesi terakhir kita ngobrol sama Dianti. Aduh sedih banget, tapi nggak apa-apa. Semoga besok ada kesempatan lain-lain lagi. Boleh, amin lah ya. Semoga ada kesempatan lagi untuk ngobrol. Di sini lagi hujan teman-teman, jadi suasananya agak mendukung ya. Sangat mendukung untuk bobo untuk tiduran. Oke, tapi tanpa berlama-lama ya, karena ini di sesi terakhir kita juga pengen tahu kan kayak motivasi Dianti tadi dalam membuat jurnal dan lain-lain, karena tadi kita lihat banyak banget kan manfaat dari journaling itu sendiri. Jadi kan kemarin aku sempat nanya, ingat nggak sih turning point ketika kamu memulai kayak ya Allah ini udah saatnya aku memulai menata hari-hari dan kehidupanku dengan journaling gitu. Kapan itu? Aku agak recall ini ya, minggu lalu gitu ya, kemarin. Ya. Itu Mbak Danti nanya tentang turning point menata keuangan sebenarnya awalnya, dan itu aku gabung aja mungkin ya jadi satu ya. Boleh banget. Jadi poinnya memang ada di mereka both itu barengan gitu, antara turning point menata keuangan dan menata keuangan melalui journaling yang akhirnya bisa menata keseharian kayak gitu. Betul. Nah, sebenarnya turning point-nya adalah ketika aku tahu bahwa pekerjaan aku ternyata sudah tidak bisa lagi dikerjakan sendiri. Jadi aku udah harus punya manajer atau misalnya yang ngebantu ngelola administrasi gitu kan, untuk urusan endorsement dan semacamnya. Jadi ketika aku tahu bahwa I have to pay my partner atau my members in the work environment gitu kan, dalam aku bekerja aku udah harus aku udah harus menggaji, punya gitu. Kewajiban untuk menggaji. Buset ya, ini Mbak Dianti saat kita masih menerima gaji, Mbak Dianti ini sudah menggaji orang-orang lain. Jadi waktu itu aku ngerasa kayak, karena aku merasa nggak tahu ya, jadi pekerjaan aku ini kan perlu ada yang memfotoi, ada yang nerimain gitu kan Mbak. Jadi aku ngerasa kayaknya mereka tuh harus mendapatkan gaji yang emang layak lah ya, sangat layak. Aku tuh nggak mau menggaji si teman-temanku yang bekerja buat aku nih under value gitu, karena betul. Tanpa bantuan mereka fotoku nggak akan jadi, barangku nggak akan datang gitu, istilahnya gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya setelah aku tahu poin itu, kayak aku harus ngelola keuangan supaya semuanya fairly stable gitu, biar semuanya dapat rata dan sesuai gitu. Jadi itu turning point, akhirnya aku berarti aku udah harus mulai mengelola keuangan aku gitu. Dan keren. Itu juga, itu sebenarnya yang bikin aku kadang sampai depres gitu kan di tengah-tengah gitu. Karena di tengah-tengah masih kuliah tapi harus mikirin kayak gitu kan, jadinya belum lagi kalau buat makan, belum bayar apa-apa gitu kan, kos-kosan segala macam. Jadi itu turning point banget gitu. Entah ya Mbak, kenapa aku malah lebih concern sama ngasih kayak, aduh aku takut orang lain tuh kecewa gitu dibanding sama aku nggak dapetin hal yang rata gitu. Jadi itu jadi turning point, concern utama aku kalau aku bakal ngasih uang nih ke orang gitu, bakal ngegaji orang gitu. Ya berarti kan mereka harus satisfied juga, harus merasa appreciated gitu, karena aku ngerasa ketika orang yang aku kasih itu senang, aku pasti akan senang juga. Energinya bakal mutualism gitu kan. Betul. Nah udah, akhirnya itulah turning point-nya. Aku mau ngasih yang terbaik buat teman-teman yang udah bantuin aku bekerja sama aku. Jadi
oke, dengan cara aku mengelola keuangan aku supaya bisa stable, buat aku juga nggak kewalahan, nggak segala macam, itu jadi turning point-nya. Akhirnya aku lakukanlah itu di jurnal dengan cara yang menata keseharian aku, time management aku, terus keuangan aku, persentasenya segala macam. Berarti menggaji juga masuk dong tuh di jurnalmu atau gimana? Biasanya itu masuk di to-do list, kayak aku biasanya menggaji yang kerja sama partner aku itu di akhir bulan. Jadi kan aku kalau sistem endorsement itu biasanya per bulan gitu. Jadi rekap gitu ya per bulannya berapa. Jadi nanti pas per bulan itu aku akan jadiin itu to-do list supaya aku ingat gitu. Dan biasanya presentasenya gitu kan, berapa yang mereka harus dapat segala macam, dan untuk aku juga mau ngambil berapa buat aku sendiri, itu kita tentuin di awal, dan itu akhirnya aku catat gitu semuanya gitu. Jadi pencatatan is very important buat itu. Akhirnya jadi kemana-mana gitu, kesehariannya terkelola, waktunya terkelola gitu. Nice. Sejak tahun kapan itu berarti, kayak 2018 mungkin atau awal-awal kuliah? Sebenarnya itu udah dari 2015, dari aku awal mulai, cuman belum setertata sekarang. Sistemnya belum rapi, istilahnya kayak gitu. Cuman ya itu ada prosesnya semua sih Mbak. Jadi menurut aku sekarang udah lebih lebih stable, lebih firm. Sistemnya juga jauh lebih kalau bahasanya tuh nggak rigid gitu. Bahasa manajemen kebijakan publik. Bahasa MKP-nya tidak rigid. Gitu. Tapi itu emang efektif ya selama kamu menerapkan itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Pernah nggak kayak ibaratnya kamu mengevaluasi sistemnya kan? Menurut bahasa MKP juga sistemnya kan kadang yang dievaluasi nggak cuma orangnya nih, tapi si toolsnya ini juga perlu nih dievaluasi. Pernah nggak ngerasa kayak kok kayaknya ternyata ini nggak fit ya sama apa yang aku jalanin? Banget. Pernah banget. Itu gimana tuh kamu pernah mengatasinya? Mengatasinya ya dengan discuss sama partner kerja aku gitu. Kalian merasa, aku biasanya nanya, kalian merasa worth nggak digaji sekian gitu dengan pekerjaan sekian. Aku sangat membuka ruang itu. Jadi, dan alhamdulillahnya sih teman-teman aku yang mestinya ngebantuin aku, yang selalu kerja sama aku juga ngerasa kayak aman kok Dan gitu. Dan aku selalu menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. MKP banget ini bahasanya ya teman-teman. Iya, jadi untung aku ngerti dikit-dikit nih anak jadi jurusan sebelah. Semua akses keuangan masuknya mereka punya. Jadi mereka lihat sendiri, dan aku nggak cuma di jurnal tapi maksudnya secara digital gitu, pakai platform kayak Excel kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga di situ yang kerja sama aku. Dan kadang sistemnya itu gini, kayak kita ada lag, misalnya kayak biaya operasional tuh belum masuk misalnya kayak gitu. Kayak kalau foto endorsement itu kan kita harus istilahnya makan di kafe, minumnya. Dan itu kan nggak cuma buat aku. Bener. Itu pasti buat semuanya juga gitu. Ini teman-teman. Mungkin owner all shop jadi nonton nanti. Ini jadi bisa tahu ya, ini Mbak uangnya ke arah kemana. Tapi thanks to the current system juga, maksudnya buat orang-orang yang udah percaya sama aku. Jadi itu yang akhirnya ngemotivasi aku buat always fix di sistem, buat memperbaiki sistemnya kayak gitu, dan memberikan yang terbaik. Gitu sih. Aku pernah ada sesuatu yang lucu sih di Twitter, katanya kan untuk memanajemen keuangan yang penting ada uangnya dulu, yang penting karena kalau nggak ada ya apa yang harus diatur nggak sih? Tapi bener banget dari ceritanya Dianti tadi kan kelihatan ya, setelah uangnya itu emang kesebar di mana-mana, emang harus muternya di mana-mana ya harus mulai dicatat secara menata banget gitulah gitu. Tapi emang selama ini oke banget lah ya dengan sistem itu, dan transparan banget gitu. Iya, pokoknya tapi selalu ada banyak perubahan sih, entah apa yang kurang, apa yang ini, ada yang lah ya fleksibel gitu. Kalau nggak menutup kemungkinan juga kalau ini sih Mbak, kayak wah ini kelebihan nih, ini harusnya nggak gini nih gitu. Jadi kita kurangin, kayak bisnis lah ya, bisnis pada umumnya gitu. Begitu sih. Ini pernah kayak aku ngelihat ya salah satu brand sepatu di luar namanya Zappos. Nah mereka itu sangat kayak kamu tadi transparan. Jadi mereka bahkan membuka keuangannya itu ke karyawannya gitu, biar mereka ngerti mereka dapat segini tuh ya karena apa yang mereka kerjakan, terus pendapatan si perusahaan itu emang segini gitu. Jadi aku sepakat betul. Bisnis tuh kayaknya perlu juga menekankan transparansi dan akuntabilitas. Betul sekali. Oke, mungkin karena ini sesi terakhir juga ya, biar kita bisa mendapatkan ilmu yang secara eksplisit nih, bener-bener dikasih tek-tek-tek-teknya gitu sama Dianti. Dianti kasih dong tips ke kita nih yang anak-anak muda yang baru mau mulai menata gitu. Mungkin bisa ceritain apa ya kira-kira yang harus kita siapkan terlebih dahulu untuk mulai menata hidup. Salah satunya lewat jurnal atau lewat beberapa tools lain lah ya, kayak gitu. Mungkin kamu bisa
ceritain lah tipsnya gitu. Sedih ya, bener-bener kerasa endingnya ya di sini. Ya mungkin kalau dari aku sih pertama aku selalu punya 3 step awal. Ini yang aku lakukan ketika aku mau mulai journaling. Pertama adalah mindset. Ini adalah benar-benar jadi basis utama gimana akhirnya kita tuh bisa pandai mengelola semuanya. Karena once the mindset wrong atau misalnya mindsetnya udah buruk, kedepannya buruk gitu. Jadi pertama mindset. Mindsetnya di sini adalah apa yang mau kita cari gitu. Mindsetnya ditekankan bahwa oke, ini buat kebutuhan aku pribadi gitu. Pokoknya punya aims untuk mengelola diri gitu. Jangan lah ya, jangan orang lain dulu gitu. Kalau misalnya tapi sebenarnya depend sih dari teman-teman yang pribadi. Pokoknya ini aku memberikan pengalaman aku aja. Bener-bener. Jadi nggak ada satu tips atau triks yang memang bakal fits buat semuanya ya. Betul, sepakat ya banget, pokoknya sepakat. Ini yang benar-benar pengalaman gitu. Cuman kalau dari aku pribadi intinya satu mindset itu ditekanin dulu sebaik mungkin, sepositif mungkin. Kedua, tentukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Menata keuangan ini buat apa? Misalnya buat pribadi, buat ngasih orang, buat apa itu. Terus ketiga, mulai dicatat. Mulai direkap semuanya. Mulainya dari mana ya? Dari per hari tadi pengeluarannya, pemasukannya. Mulai dari hari dimana emang kayaknya udah siap buat mencatat gitu. Jadi dari ketiga itu coba untuk bikin konsistensi atau timeline-nya tersendiri. Misalnya lakukan secara rutin selama seminggu gitu, atau misalnya 2 minggu atau sebulan bahkan kalau itu. Nah nanti dirasakan manfaatnya. Kalau banyak manfaatnya, lakukan itu sebagai rutinitas dan point out emphasize bahwa ternyata itu bisa menjadi kebutuhan dan membantu kita. Jadi itu yang akhirnya memotivasi aku lagi Mbak buat kayak oh ini ternyata bermanfaat buat aku. Jadi ketika jadi rutinitas akhirnya kalau nggak dilakuin kayak ada yang kurang. Biasanya kita tuh nggak melakukan karena kita nggak tahu manfaatnya apa. Jadi kita harus bisa pandai mencari manfaatnya itu apa. Dan gimana cara cari manfaatnya adalah we have to experience it gitu. Kita harus praktekin gitu. Maka kalau teman-teman bingung mulainya dari mana, pertama mindsetnya harus sepositif mungkin. Purpose, tujuannya harus spesifik jelas gitu ya. Ketiga, mulai dicatat. Mulai Keempat, aja dulu. mulai bareng tertata kalau dia. Keempat adalah konsistensi atau lakukan secara rutin. Kelima, direfleksi dan dievaluasi, cari manfaatnya. Maka ketika itu memang bermanfaat, do it as your routines gitu. Keren banget ya. Ini kalau teman-teman anak MKP pasti sadar sih sebenarnya ada beberapa cycle yang itu sebenarnya adalah satu rangkaian siklus kebijakan gitu. Intinya kayak ada input output nanti dievaluasi lah gitu tuh kan. Ketahuan emang ketahuan nih anak, ketawa juga nih anak. Jadi teman-teman tadi udah ada 5 tips ya. Habis ini mungkin yang tadi habis jajan apa es atau apa langsung dicatat aja. Apapun dicatat walaupun penghasilan kita belum bisa per hari nggak apa-apa gitu. Dicatat dulu aja pengeluarannya. Betul. Terima kasih banyak ya Dianti sudah menemani kita di 6 seri ini. Sumpah keren banget. Makasih banyak. Semoga apa yang tadi Dianti sampaikan, karena yang penting manfaat. Jadi aku rasa semua yang udah disampaikan Dianti dari sesi 1 sampai sesi 6 ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga bisa kolaborasi lagi bersama Syafiq Uno Jogja di waktu yang akan datang. Makasih banyak juga udah kasih kesempatan buat aku. Sama-sama. Aku Danti selaku host selama beberapa sesi ini. Mohon maaf ke Dianti juga ya kalau misalnya ada kata-kata yang menyakitkan hati atau ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di sesi talk series lainnya. Mungkin bisa sama Dianti lagi atau sama narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Aku Danti dan aku Dianti Anissa. Pamit undur diri. Terima kasih. Jangan nanti-nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.